Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang bapak yang mempunyai seekor kuda putih yang gagah, yang begitu luar biasa cantiknya. Oleh karena keberadaan kuda itu, ada seorang pembesar yang melihat, yang tertarik dengan kuda itu dan kemudian mencoba menawar kuda itu kepada sang bapak. Tetapi sang bapak menolak akan tawaran sang pembesar berapapun harganya. Reaksi para tetangga mulai mencibir. Mereka berkata, wah, seandainya kuda ini terjual, kamu akan menjadi orang yang kaya raya loh. Dan kemudian bapak ini mempunyai reaksi, aku tidak tahu apakah keputusanku ini adalah sebuah keputusan yang tepat atau keputusan yang salah, tetapi yang jelas saya tidak mau menjual kuda ini. Keesokan harinya ketika bapak ini membuka pintu gudang dan pintu kandang, di sana dia tidak menemukan kuda putihnya. Mulai tetangganya mencibir, nah lo, kan sudah aku bilang lebih baik dijual, kamu jadi orang kaya. Sekarang kamu nggak jadi kaya, kudamu hilang, kasihan deh lu. Sang bapak mulai bercerita dan mulai bereaksi, saya tidak tahu apakah kehilangan kuda ini akan mendatangkan keberuntungan atau justru mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan saya. Beberapa hari kemudian, sang kuda putih itu pulang. Dan kuda putih ini tidak sendirian. Ternyata dia membawa 10 kuda betina yang masih liar. Dan ketika para tetangga melihat, maka mereka mulai bereaksi. Wah, memang benar, kehilangan kuda putih itu ternyata membawa berkat loh. Ada 10 kuda betina liar yang mengikutinya. Kamu pasti kaya. Kata bapak ini berkata, aku tidak tahu apakah kedatangan 10 betina daripada kuda ini akan mendatangkan berkat dalam kehidupan saya atau mendatangkan bencana. Aku tidak tahu. Yang ku tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Beberapa hari kemudian ketika anak dari bapak ini sedang melatih salah satu daripada kuda yang liar itu, dia kemudian ditendang oleh sang kuda dan akhirnya dia terpental dan dia patah tulang. Apa reaksi tetangga? Tetangga berkata, nah memang benar, kuda liar itu memang akan mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan keluargamu. Nah ini anakmu akhirnya mengalami kecelakaan dan patah tulang. Kata bapak ini, saya tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan sudah atur. Saya tidak tahu anak saya ini patah tulang akan mendatangkan sebuah musibah lebih besar atau justru mendapatkan sebuah berkat yang lebih besar. Saya tidak tahu. Suatu ketika pemerintah mengumumkan oleh karena keadaan politik dan peperangan di mana-mana, maka pemerintah memutuskan semua pemuda-pemuda harus dan wajib mengikuti wajib militer. Dan semuanya didata, semua anak-anak pemuda dari para tetangga bapak ini semuanya harus wajib militer, kecuali anak daripada bapak ini. Karena apa? Anak bapak ini sedang patah tulang. Tetangganya berkata, wah memang ternyata patah tulang anakmu ini telah memberikan berkat dalam kehidupanmu sehingga anakmu terhindar dari wajib militer. Sekali lagi bapak ini berkata, aku tidak tahu. Yang aku tahu Tuhan mempunyai maksud dan rencana indah dalam kehidupan saya. Apakah itu kecelakaan, apakah itu mendatangkan berkat, semuanya Tuhan atur. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah segala peristiwa dalam kehidupan kita, apakah itu kecelakaan, apakah itu penderitaan, apakah itu kesuksesan, apakah itu kesempatan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah atur. Maka apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita mampu mendapatkan kekuatan baru. Karena kita tahu bahwa ada kendali Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena kita meyakini
bahwa Allah sedang berjalan bersama dengan kita dan Allah tidak pernah memberikan rancangan yang mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.